Nah, saya udah coba persiapkan, ya kita coba pelajari sama-sama. Nah, ini saya ambil dari eh, website dari eh, kayak company gitu ya, company yang memprovide alat tensiometer itu. Nah, jadi kita coba pelajari pelan-pelan. Nanti kalau ada yang mau kita diskusikan ya. Nah, jadi ini tetap kita masih membahas tegangan permukaan dan antar muka. Nah, jadi ini kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena kalau kita mau mempelajari cairan, ya cairan, properti dari cairan seperti air, pelarut organik, minyak. Nah, ini mereka mempunyai gaya kohesif, ya, gaya kohesif antar molekul. Jadi artinya si molekulnya itu eh, mengalami gaya tarik menarik ke segala arah, ya. Nah, jadi khusus untuk penelitian kalian kan kalian ada yang menggunakan senyawa organik, ada yang menggunakan minyak gitu ya. Nah, di sini ternyata semua cairan ini dia mengalami gaya kohesif. Nah, jadi kita tidak berbicara padatan ya seperti 2 minggu terakhir kan kita menyatakan bahwa eh, tegangan tegangan permukaan itu ada juga kalau kita punya antar muka yang antar muka dari fasa padatan. Nah, tapi kalau khusus untuk tensiometri ini, tensiometer, nah kita berbicara soal sampel dengan eh, fasa cair, ya, fasa cair. Oke, nah jadi ada kaitannya dengan gaya kohesif. Nah, jadi eh, ini kalau misalnya cairan tentunya dia akan langsung berhubungan dengan udara gitu ya. Misalnya ada dua cairan, tapi kan ada juga dengan udara gitu. Nah, ini biasanya eh apa namanya? Dia tunggu dulu sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya antara cair dengan udara, nah itu kan berbeda fasanya gitu, fasanya. Jadi sebenarnya tidak cocok seperti ini. Jadi diusahakan dia itu hanya cairan dengan cairan gitu ya, antar mukanya. Oke. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, ini kan dia udara. Lalu ini cairan, ya kan? Ini cairan. Tapi kalau kalian lihat yang mengalami gaya itu kan adalah molekul tetangga yang ada pada liquid, tidak dengan air ini. Nah, ini kan ada arah kan? Kalian lihat ada tanda panah. Nah, tanda panah ini menyatakan gaya antar molekul. Nah, jadi berarti di cairan ini gaya antar molekulnya itu cukup besar ya. Nah, cukup besar. Nah, selain itu dia ada ini interface antar muka. Nah, tapi dominan dominan gayanya itu adalah gaya antar molekul tetangga pada fasa cair, tidak di fasa udara ya. Nah, inilah kita kita sebut ya. Jadi dia s- molekul tetangganya itu ya yang ada pada fasa cair ya. Oke, udah jelas kan? Yang udara ini kan kalian lihat tidak ada di buat molekul gitu eh, arah gayanya tidak ada kan? Tapi yang utama itu ternyata adalah molekul tetangga tetapi di fasanya yang sama, yaitu fasa cair. Nah, jadi, nah itu molekul itu akan ada namanya gaya tarik bersih. Nah, jadi berarti eh, ini kan dia dia kan ke sini ke sini ke sini. Nah, nanti ada net force. Net force namanya ya. Jadi gaya bersihnya. Nah, gaya bersihnya itu yang bisa nanti kita hitung ya, gaya bersih. Nah, gaya bersihnya itu di sini kalau misalnya
kita di sininya padat gitu kan. Ini kan dia padat kan. Nah, kalau kita punya ada molekul di sini, kita mau pindahkan ke atas, kira-kira sulit atau gampang dengan gaya seperti ini? Cukup sulit kan? Nah, jadi makanya eh, dia yang berperan itu hanya molekul yang di permukaan. Molekul yang di bawah ini akan sulit dia berpindah, ya, akan sulit. Jadi ini kan ini surface, ini namanya film, film ya. Film ini menyebabkan molekul yang di bawah ini akan sulit pindah ke atas. Nah, film itu uh, terbentuk akibat apa? Terbentuk akibat adanya tegangan permukaan, ya, akibat adanya tegangan permukaan. Nah, jadi ini kan ada lapisan permukaan atau film, ya kan? Nah, seperti misalnya kalian inilah, kalau ada kalian ada ini yang seperti saya kan di nanomaterial itu kan saya minta kalian ambil daun teratai ya kan. Kalau kalian letakkan air itu kan dia airnya itu kayak menggelinding di atas bunga teratai. Artinya si airnya itu ada tegangan permukaan atau ada film dia. Nah, jadi lapisan permukaan ini maksudnya ini film. Oh, jadi si lapisan film yang di atas itu karena ada gaya bersih kan kalau kalian lihat di sini kan, ini kan ada gaya, ini gaya yang ini, ya kan? Inilah yang menyebabkan ada film atau tegangan permukaan sehingga kalau ada di sini molekul dia akan sulit pindah ke atas, ya, ke atas. Nah, ya ini maksudnya statement yang nomor dua ini ya. Nah, jadi si film itu dia bertindak sebagai membran elastis, membran elastis. Jadi itulah dia yang kan dia tadi kan gayanya semua gini kan. Nah itu dia. Tapi yang di bawah itu ada juga gaya yang ke segala arah. Nah inilah yang kita sebut sebagai tegangan permukaan. Nah, jadi inilah dari sini, yang ini lapisan yang ini, inilah yang kita sebut sebagai tegangan permukaan. Karena ada gaya kohesif antar molekul. Nah, inilah gaya kohesif antar molekul itu yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Nah, sekarang tegangan permukaan itu bisa kita ukur, ya, itu bisa kita ukur. Nah, mengukurnya itu, itulah nanti kita memakai tensiometri namanya ya. Nah, jadi kapan kita bisa mengukur tegangan permukaan atau tegangan antar muka ini? Tegangan permukaan atau tegangan antar muka hanya bisa kita ukur jika kita mencampurkan dua cairan yang immiscible atau campuran yang cairan yang tidak dapat bercampur. Jadi eh, misalnya misalnya minyak dengan air. Nah, itu kan dia tidak dapat bercampur. Minyak dengan air itu kita sebut sebagai eh, campuran yang immiscible. Nah, atau misalnya ya seperti tadi, misalnya kalau kita punya cairan dengan udara. Fasa cair dengan fasa udara. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tegangan antar muka. Tetapi khusus untuk tensiometri ini kita hanya berbicara soal cairan ya. Oke. Nah, jadi berarti eh, tegangan permukaan itu bisa gas dengan cair atau cair dengan cair. Tapi kalau kita punya gas dengan padat, kita memakainya energi bebas permukaan. Nah, jadi bedakan ya. Gas dengan cair, cair dengan cair itu kita sebut sebagai tegangan permukaan. Tapi gas dengan padat kita sebut energi bebas permukaan. Jadi dia kalau ada padatannya, dia itu yang kita pakai bukan tegangan permukaan, tetapi energi bebas permukaan, ya.
Nah, jadi kalau misalnya lambangnya tentunya ini gamma, terkadang gamma, terkadang sigma. Nah, jadi eh, nggak lambang si tegangan permukaan ini bisa gamma atau sigma. Nah, ya, jadi eh, dua dua hal ini bisa kita pakai. Nah, minggu lalu kita udah belajar ya kalau satuannya apa? Mili, mili Newton per meter atau dyne per sentimeter ya. Dyne per sentimeter. Nah, kalau misal bisa juga misalnya satuannya itu milijoule per meter kuadrat. Nah, jadi kalau kita pakai Newton dia per meter aja. Tapi kalau kita pakai joule, dia per meter kuadrat. Jadi kedua-dua ini bisa kita pakai. Kita bisa pakai milinewton per meter atau milijoule per meter kuadrat. Nah, cuma bedanya kalau yang ini, ya kalau pakai joule dia itu energi per luas. Sementara kalau pakai newton itu force per length, gaya per panjang. Ya. Nah, ini satuan. Karena nanti kalian perlu tahu kan, kalau kalian mengukur itu jangan lupa kalian nanti satuannya apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti eh, bisa ditafsirkan dengan dua cara ya. Pertama kalau gaya itu dia eh, gaya yang bekerja di semua arah permukaan tapi persatuan panjang. Nah, sementara bisa juga tunggu ya. Nah, bisa juga energi per luas permukaan. Nah, jadi kalau pakai gaya dia itu, dia hanya bagaimana panjangnya, panjang dari permukaannya. Tapi kalau kita energi, dia satuannya adalah luas dari permukaan, ya, luas dari permukaan. Oke. Nah, jadi kalau kedua interpretasi ini berarti eh, tegangan permukaan itu bisa meminimalkan luas permukaan. Nah, meminimalkan luas permukaan. Sementara eh, kalau kita punya, berarti artinya tidak ada gaya eksternal. Tidak ada gaya eksternal. eh, ini di sini dia membentuk bola. Jadi kan kalau misalnya ingat tadi saya cerita eh kalau kita punya apa namanya minyak gitu ya. Minyak. Kalau misalnya kita campur dengan air, dia itu kan seperti kayak ada membentuk apa dia nggak ngalir gitu. Dia seperti akan membentuk bola gitu ya. Membentuk bola. Nah, jadi berarti di situ kita bisa menghitung rasio luas permukaan terhadap volume terkecil. Ya, rasio permukaan terhadap eh, volume terkecil. Nah, inilah eh, dasar-dasar dari tegangan permukaan. Nah, sekarang kalian tentunya bertanya, jadi Bu, cara mengukurnya bagaimana? Ada dua kategori. Pertama itu namanya gaya tensiometri atau force ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu force tensiometri. Jadi berarti di sini gayanya itu bisa kalau kita kan berarti kalau ada permukaan itu kan dia saling menekan kan. Nah, gaya yang saling menekan itu kita bisa ukur secara langsung. Nah, yang kedua itu ada namanya tensiometri optik ya. Kalau tensiometri optik ini berarti bagaimana bentuk dari dropletnya. Nanti kan misalnya kalian mengukurnya itu kan kalian teteskan gitu kan. Nah, bentuk dari dropletnya itu bagaimana? Nah, bentuk dropletnya itu akan dibandingkan dengan perhitungan secara teoritis. Nah, makanya nanti alat-alat tensiometri ini akan ada software yang membantu kita menghitung persamaan matematikanya. Karena minggu lalu kan ingat nggak kalian? Minggu lalu
hari Sabtu lalu kan kita udah belajar kan bahwa sebenarnya eh, si gaya tensiometri, si si apa tegangan permukaan ini kita bisa hitung secara termodinamika. Nah, tapi kan nggak mungkin kita hitung secara langsung kan, karena itu kan menyelesaikan persamaan-persamaan itu rumit kan. Nah, makanya ini si tensiometri ini akan ada softwarenya. Nah, softwarenya itu akan digunakan untuk menghitung, menyelesaikan persamaan teoritis ini, sehingga kita tahu misalnya profil dari droplet atau tetesan si cairan kita tersebut, nah, bisa dihitung persamaan teoritisnya, ya. Nah, jadi kita makanya kita pelajari hari Sabtu lalu kita pelajari eh, dasar dari dasar dari matematikanya seperti apa, kita cukup tahu, tetapi nanti penyelesaiannya akan dilakukan oleh software yang ada pada si tensiometri ini, ya. Nah, jadi berarti di sini ini saya lupa mengapakan. Jadi force tensiometri ini, ya, artinya akan ada probe. Probe itu kayak 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 batang dia. Nah, probe ini biasanya terbuat dari metal. Nah, si probe itu akan masuk ke cairan agar eh, tegangan permukaan cairan tersebut dapat langsung diukur. Nah, itu pada force tensiometri atau gaya tensiometri. Ya, jadi bedakan. Ini kan tadi kita kita diskusikan bahwa dia ada dua teknik mengukur. Untuk tensiometri ini ada dua teknik. Pertama, kita mengukur gayanya. Baru metode yang kedua kita mengukur dengan mengetahui bentuk dari dropletnya. Nah, ini yang kita sebut tensiometri optik. Nah, sementara di sini gaya tensiometri. Nah, jadi di sini berarti kita pelajari bahwa force tensiometri itu kita misalnya ada sampel kita. Kita mau tahu berapa sih tegangan permukaannya. Jadi kalau untuk force tensiometri itu akan kita masukkan probe. Probe-nya itu akan langsung bisa mengukur seberapa besar tegangan permukaan, ya. Nah, jadi si force tensiometri itu ada tiga metode. Pertama namanya metode cincin Dunoy, lalu metode Platt-Wilhelmi. Nah, yang terakhir ini batang platinum, ya. Nah, jadi berarti metodenya ada tiga, ya. Metode Dunoy, cincin Dunoy, Platt-Wilhelmi, lalu batang platinum. Nah, setiap probe itu pasti setiap teknik itu ada probe-nya, ada batangnya. Nah, kalau Dunoy itu dia berarti dalam bentuk cincin dia, ya. Nah, kalau yang platinum ini kan tadi ada saya mention platinum, ya kan? Platinum ini berarti dia si batangnya itu terbuat dari platinum, ya. Pokoknya berarti dia akan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam cairan tersebut sehingga bisa langsung mengukur si tegangan permukaan, ya. Nah, jadi si probe-nya ini dia berarti harus material yang sensitif. Nah, sensitif terhadap saat bersentuhan dengan cairan. Ya, oke. Udah jelas ya? Nah, ini kita baru berbicara force tensiometri. Nah, kita belum berbicara optik ya. Ini masih force tensiometri. Nah, jadi setiap teknik force tensiometri itu akan menggunakan probe, ya, probe. Nah, sekarang berarti eh, bagaimana itu eh, si si force tensiometri itu? Si force tensiometri itu dia bergantung pada tiga hal. Pertama, dia bergantung kepada ukuran dan bentuk probe. Nah, yang kedua ketika probe-nya itu kita masukkan,
bagaimana sudut kontak antara probe dengan cairan. Nah, yang terakhir itu si force tensiometri itu metodenya itu bergantung juga pada massa jenis cairan tersebut. Tentunya kalau kalian mengukur air sama mengukur minyak akan berbeda ya kan? Atau mengukur misalnya pelarut-pelarut senyawa organik atau surfaktan ya. Nah, itu akan berbeda. Oke. Nah, sekarang eh, si metode ini ya kan tadi ada tiga jenis kan metode cincin Dunoy, metode platinum ya kan, baru yang kedua tadi metode pelat Wilhelmi ya pelat Wilhelmi. Nah untuk menyederhanakan sekarang orang-orang menggunakan platinum iridium. Nah, kenapa eh, digunakannya? Kan tadi awalnya hanya metode batang platinum. Nah, ternyata sekarang semakin maju yang digunakan itu adalah eh, pa- alloy gitu, dialloy dia si platinum dengan iridium. Nah, kenapa platinum dengan iridium ini yang dialloy? Karena platinum dengan iridium ini energi permukaannya tinggi. Nah, sehingga kalau misalnya bersentuhan dengan cairan, sudut kontaknya menjadi nol, sehingga tegangan permukaan dari cairan tersebut lebih gampang untuk diukur, ya, lebih gampang untuk diukur. Oke. Nah, jadi sekarang yang dipakai probe-nya itu ya adalah platinum alloy dari platinum dan iridium ya. Nah, sekarang berarti kalau kita punya metode si Dunoy, ya ini yang paling terkenal ini ya, cincin Dunoy. Nah ini si cincin platin, jadi dia bentuknya cincin berarti bulat gitu ya. Nah dia itu di dibuat bersentuhan dengan permukaan. Nah, jadi dibuat gini kan, ada cincin, di pelan-pelan dimasukkan ke permukaan sampai airnya terendam, si cincinnya sepenuhnya terendam dalam permukaan, lalu pelan-pelan ditarik, ditarik. Nah, ketika pelan-pelan ditarik, dia akan membentuk meniskus. Nah, meniskus itulah yang kita ukur sebagai tegangan permukaan. Nah, kita lihat di gambar 2. Bentar ya. Ini dia. Ya kan? Apa yang terjadi? Nah, awalnya kan ini cincinnya. Nah, yang dilakukan adalah pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, kalian lihat nih kan dia ada gini. Nah, lalu sampai terendam. Nah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya setelah terendam? Pelan-pelan diangkat, diangkat. Nah, ini kan pelan diangkat, diangkat. Sampai akhirnya ini ada meniskus. Nah, meniskus inilah yang kita akan ukur sebagai tegangan permukaan. Nah, ini juga kalau kalian lihat, eh, ini kan gaya, ya. Ini gayanya itu paling tinggi saat ini, saat 7. Ya kan ini 6 ini masih rendah. Nah, begitu dia ke 7 tinggi, nah, baru pas 8 ini dia menurun. Nah, inilah yang kita sebut sebagai metode metode apa? Dunoy, ya, cincin Dunoy. Nah, jadi di sini artinya kenapa cincinnya harus dimasukkan dulu sampai terendam supaya kita tahu kesetimbangannya dulu. Jadi kalau misalnya langsung dari di permukaan kan dia belum pada saat kesetimbangan. Jadi ini semua prosesnya ini harus pada saat kesetimbangan. Jadi di pelan-pelan dimasuk. Dia ini pun bukan cepurul gitu, enggak. Pelan-pelan gitu. Lalu
Diangkatnya juga pelan-pelan, ya kan? Sampai ada kesetimbangan antara cincin dengan cairan, lalu naik. Nah, lalu berarti meniskus itu yang titik 7 itu disitulah gaya maksimumnya. Nah, tapi jangan meniskusnya sampai robek. Maksudnya jangan sampai nggak ada kontak antara si cincin dengan cairan. Nah, jadi harus tetap ada kontak. Kalau robek ini maksudnya kan dia jadinya nggak ada kontak lagi kan. Jadi tetesan-tetesan aja dia. Jadi dia tetap harus ada kontak antara si cairan dengan cincin. Nah, ini udah ngerti kan, Joy? Ini Joy yang paling harus apa kan? Karena ini penelitian Joy. Kira-kira udah ketangkep nggak gimana metode Dunoy, Joy? Udah mem, nanti saya pelajarin lagi mem biar lebih Ah, paham. nanti pelajarin lagi ya. Memang ini Joy harus pelajarin lagi juga sendiri, oke? Nah, inilah dia metode Dunoy. Nah, tadi saya singgung kan, kalau misalnya setiap tensiometer itu pasti akan ada perangkat lunaknya. Nah, jadi si gaya yang nomor 7 tadi itu akan dihitung oleh si software. Jadi kita sebagai operator hanya kita coba masukkan pelan-pelan. Nah, tapi tekniknya harus benar juga ya. Jangan jangan seperti saya bilang tadi, kalian cepat-cepat aja gitu masukkan sampai akhirnya nanti nggak nggak seimbang, nggak ada kesetimbangan. Nah, jadi harus pelan-pelan dimasukkan, pelan-pelan ditarik. Nah, jangan sampai meniskisnya itu robek gitu ya. Nah, meniskusnya itu jadi hilang gitu ya. Jadi harus pelan-pelan. Nah, sampai posisi 7 itu yang harus kita dapatkan ya. Nah, jadi berarti di sini eh, ada nanti faktor koreksi ya, faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini akan dihitung oleh software. Kenapa ada faktor koreksi? Ya tentunya karena cincin itu kan ada diameternya kan. Nah, jadi berarti kan misalnya kalau kita angkat itu kan tentu ada cairan-cairan yang dia tidak membentuk tegangan permukaan. Nah, itulah yang harus kita lakukan faktor koreksi. Nah, tapi ini tetap akan dikerjakan oleh software, ya, akan dikerjakan oleh software. Oke. Nah, ini kita menjelaskan metode Dunoy, ya, metode Dunoy. Nah, sekarang kita masuk ke metode Platt-Wilhelmi. Nah, kalau tadi kan cincin. Nah, dia ini sekarang plat, ya, plat. Nah, platnya juga dalam menggunakan platinum. Si Wilhelmi tadi juga ininya cincinnya cincin cincin platinum ya, terbuat dari platinum dan terkadang orang sudah menggunakan platinum iridium tadi kan. Nah, di sini platnya ini juga harus benar-benar basah. Nah, tapi dia tidak bersentuhan dengan tidak terendam di dalam cairan. Nah, jadi berarti beda dengan cincin tadi kan. Kalau cincin tadi kan dia harus terendam dulu, baru ditarik perlahan ya kan. Nah, kalau plat Wilhelmi ini dia bersentuhan, tapi dia tidak terendam. Ya, ini dia. Ini air, ini udara, ya kan. Ini air. Nah, ya kan. Kalau misalnya benar-benar terendam, nah dia ini high nih. Ya kan ini. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa si plat ini dia hanya menyentuh, nah, menyentuh, ya, menyentuh air. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ah, perlu diketahui berapa tebal, nah, tebal dari platnya, berapa lebar dari platnya. Lalu dari sini kan ini kan air ketika dia bersentuhan dengan air dia ada sudut kontak. Nah, sudut kontaknya itu adalah theta.
Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ini ada perimeternya 2 kali eh, lebar dikali tinggi. Nah, lebar dikali tebal ya, tebal, thickness. Nah, jadi inilah dia skema pelat Wilhelmi ya. Nah, kalau dari sini berarti kita tahu akan ada rumus-rumus ya. Akan ada rumus ya. Nah, jadi di sini makanya pelatnya bersentuhan tetapi dia tidak terendam. Tidak terendam. Kemudian kita naikkan lagi uh, untuk mengukur ya. Nah, rumusnya itu ini, rumus satu. Ini kan tak ingat tadi, kita masih tensiometer metri force ya. Nah, jadi delta F sama dengan 2 gamma dikali T ditambah W di mana T itu adalah thickness ya, tadi tebalnya, W adalah lebarnya. Nah, gamma inilah yang kita sebut sebagai tegangan permukaan. Nah, sementara delta F ini adalah gaya gaya pembasahan. Nah, gaya pembasahan. Oke, nah, ini dia rumusnya. Jadi rumusnya ini bisa kita pakai, bisa kita menghitung tegangan permukaan ketika kita menggunakan pelat Wilhelmi, ya, pelat Wilhelmi. Oke, jelas kan? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada Belum, pertanyaan? Mem. Belum. Oke, kita lanjut. Nah, nah ini berarti eh, ingat tadi kan sudut kontak antara pelat dan cairan itu harus kita asumsikan nol. Nah, ini beda dengan si metode Dunoy. Kalau metode Dunoy itu eh, dia sudut kontak tidak diasumsikan nol, ya. Nah, dan di sini massa jenis cairan tidak diperlukan untuk mengukur tegangan permukaan. Kalau tadi kan si metode Duno itu massa jenis cairan itu harus ada untuk menentukan si tegangan permukaan ya. Ini catatan untuk metode Platt-Wilhelmi. Nah, lalu yang terakhir ini kan tadi kan ada 3 kan? Ada 3 cincin Dunoy, plat Wilhelmi. Yang terakhir adalah batang platinum. Ini saya lupa kasih ininya. Nah ini teknik batang platinum. Nah, nah, teknik batang platinum ini merupakan gabungan antara teknik Dunoy dengan padai. Nah ini si padai ini berarti memodifikasi metode cincin Dunoy. Ya. Nah, ini dia modifikasi tahun 74. Jadi si teknik batang platinum ini sering juga kita sebut sebagai metode Dunoy Padai. Nah, artinya apa? Artinya kalau metode Dunoy yang probe yang kita gunakan adalah cincin dalam bentuk cincin. Nah, tapi kalau misalnya metode Dunoy Padai ini probe yang kita gunakan adalah batang batang ya, bukan plat. Bedakan ya. Bukan plat. Kalau Wilhelmi kan plat dia. Kalau ini dia batang, batang ya. Nah, jadi dia semakin berkembang ya. Cincin dulu, lalu plat. Nah, lalu ini dia memakai teknik Dunoy, hanya saja dia mengganti cincin dengan batang platinum ya. Nah, jadi berarti si padai ini eh, si batangnya ini berorientasi vertikal. Nah, dia tegak lurus terhadap si eh, cairan yang mau kita ukur. Jadi berarti gaya maksimumnya itu didapat pada saat kesetimbangan, eh, tapi sambil menopang gitu ya, menopang meniskus cairan. Nah, jadi kalau cincin kan beda dimasukkan, ditarik. Nah, batang itu kan dia masuk gini, dia tegak lurus dengan cairannya ya, tegak lurus dengan cairan. Nah, itu adalah metode padai. Nah, berarti tegangan permukaannya ini dapat kita tentukan dari jari-jari batang
yang diukur, berarti kita perlu tahu kan batangnya itu kan dia ada jari-jarinya. Nah, dari jari-jarinya lalu ada gaya maksimum dari cairan yang menekan ke batang tersebut. Nah, itu yang kita akan gunakan. Nah, tentunya ini akan juga ada ini ya, akan juga ada perhitungan, tapi perhitungannya akan eh, menggunakan software juga. Nah, di sini kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak perlu menggunakan cairan yang banyak. Jadi cairan yang kita gunakan lebih sedikit dibandingkan cincin Dunoy, ya, lebih sedikit dibandingkan cincin Dunoy. Nah, berarti di sini kita 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 harus bedakan ya antara si metode Dunoy dan Padai Dunoy. Si metode Dunoy ini cairannya itu harus banyak ya. Dan si probe-nya itu si cincinnya itu eh, harus benar-benar terendam ya kan. Nah, sementara kalau metode Padai ini cairannya tidak perlu banyak ya dan dia nggak perlu total kali ter ter apa terendam. Jadi itu bedanya. Jadi si padai ini jadi kalau misalnya cairannya banyak kan artinya kita harus banyak sampel yang kita gunakan ya kan. Nah, tapi kalau dengan mengganti cincin dengan batang artinya kita bisa mengurangi jumlah cairan yang dipakai sehingga kita tidak perlu sampel yang besar ya. Nah, jadi tapi tentunya ada kelemahannya. Kelemahannya itu eh, kurang akurat ya. Jadi dia itu keakuratannya hanya plus minus 0,2 milinewton per meter. Nah, tapi kalau misalnya semakin ke sini ada koreksinya. Nah, koreksinya eh, itu mutlak di sini. Nah, jadi akan ada koreksinya. Oke. Nah, jadi di sini keakuratannya hanya plus minus 0,2 milinewton per meter. Ya. Oke. Nah, keterbatasan lain dari metode pada ini nggak boleh jari-jari batangnya. Artinya batangnya itu harus kecil ya, nggak boleh besar. Kalau besar itu jadinya eh, maksudnya dia harus tidak boleh terlalu besar jika dibandingkan bejana cair. Jadi kita harus sesuaikan dengan eh, tempat cairan yang kita pakai. Kalau dia terlalu besar itu nanti tidak akurat juga. Karena ingat tadi kan eh, untuk metode Dunoy dengan padai, pengukuran gaya itu bergantung pada jari-jari dari batang platinum tadi dan eh, dengan gaya maksimum yang diaplikasikan ke batang tersebut. Ya. Nah, lalu oh ini. Oke, nah ini udah kita selesai ya. Force tensiometri itu kita udah selesai. Kan tadi saya bilang ada dua kan, force tensiometri dengan optik tensiometri. Nah, untuk optik tensiometri itu kita menentukan bagaimana profil dari dropnya. Namanya juga optik. Optik itu kan artinya gambar kan. Ada gambarnya. Nah, jadi berarti kita menentukan bagaimana profil dari dropnya atau bentuk dari bubble-nya. Nah, jadi dengan menentukan profil dari bubble-nya, eh, kita akan mengukur tegangan permukaan. Jadi kalau untuk tensiometri optik ini kita mengukur tegangan permukaannya secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Nah, jadi biasanya tensiometri optik ini kita sebut sebagai analisis bentuk tetesan aksisimetri. Nah, atau disingkatnya ADSA. ADSA itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Aximetric Drop Shape Analysis. Nah, aksimetri drop shape analysis. Jadi A-nya ini aksimetri,
D-nya drop, eh, S-nya shape, A-nya analisis. Nah, jadi berarti tensiometri optik ini kita mengukur profil dari dropnya. Profil dari dropnya. Nah, lalu si ADSA ini dibagi tiga. Nah, terbagi tiga lagi. Pertama, dia namanya tetesan gelembung atau liontin ini maksudnya pendan. Nah, jadi pendan ya. Tetesan atau gelembung pendan. Nah, ini berarti dia menggunakan jarum atau ujung pipet ya. Nah, yang kedua namanya ini tetes sesil. Nah, tetes sesil ini dia harus ada permukaan padatnya ya. Jadi dia bertumpu pada permukaan padat. Nah, yang ketiga jembatan cair. Nah, jembatannya itu dia bentuknya seperti jarum, ya kan? Nah, jarum ini menghubungkan dua cairan. Nah, jadi berarti inilah ADSA itu, ADSA ya. Tapi dia mengukur tegangan permukaan itu secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang dianalisa itu adalah bagaimana bentuk profil dari si dropletnya, ya, droplet dari si cairannya, ya. Nah, jadi yang paling umum itu namanya kita sebut metode pendan drop atau bubble, ya. Metode pendan drop atau bubble. Nah, karena secara nggak langsung tentunya kita ada rumusnya. Nah, rumusnya itu yang ini. Delta rho lah ini ya, semacam rho. Delta rho GZ sama dengan negatif gamma X. Ya, gamma X. Nah, ini yang ini delta rho ini kita sebut sebagai perbedaan kerapatan antara fasa. Ya. Nah, G-nya tentunya dia gravitasi. Z-nya itu adalah jarak antara puncak drop. Nah, tegangan permukaannya tentu gamma. Nah, kan selalu kita kan lambang dari tegangan permukaan itu adalah gamma. Nah, sementara X ini adalah kelengkungan, ya, kelengkungan. Oke. Nah, inilah yang kita sebut eh, persamaan yang Laplace ya untuk menentukan tegangan permukaan dengan menggunakan tensiometri optik ya, tensiometri optik. Nah, jadi di sini si persamaan kedua itu menjelaskan keseimbangan antara drop dengan gravitasi. Jadi kalau kalian lihat di sini semua itu eh, untuk mengukur tegangan permukaan itu kesetimbangan antara gaya dengan fasa itu penting. Nah, jadi eh, kunci dari mengukur tegangan permukaan itu tetap dia keseimbangan. Nah, jadi untuk tensiometri optik ya, dia harus ada keseimbangan antara si alat ukurnya itu dengan gaya gravitasinya. Karena kan yang kita ukur kan shape-nya bagaimana. Nah, jadi berarti eh, gaya gravitasi penting. Nah, di sini tegangan permukaan menahan tarikan atau sisi. Kita lihat gambar 4 ya. Kalau ngomong-ngomong aja nggak akan jelas. Mana gambar 4 ini? Oke. Jadi banyak dia ini apanya banyak. Ini gambar 4 kita pindah ke ini aja ya. Hmm. Nah, ini dia, ya kan? Nah, ini dia dropletnya, ya kan? Dropletnya. Kalau kalian lihat ini kan
jarak antara ini yang dia rata sampai ke bawah, ini kan meniskus minimum, nah, itulah yang Z kita sebut. Nah, lalu kita tarik ke sini, nah ini dia X-nya, ya X-nya. Nah, kita tarik gitu sejajar dengan X ini, nah, lalu kita ginikan, nah ini adalah sudut kontaknya, ya, sudut kontak. Nah, ini kita sebut juga si Z ini adalah panjang busur. Nah, panjang busur. Nah, di sini bisa ada perhitungan matematikanya. Ini kan psi sudut kontak. Nah, sudut kontak itu kalau kalian lihat di sini dx, ya, dx per ds itu adalah sama dengan cosine. Nah, lalu dz per ds itu sinus psi. Nah, jadi d psi per ds sama dengan 2 ditambah beta z. Ini kurang lengkap. Tunggu ya. Ya, beta z dikurang sinus psi dibagi x, ya. Nah, inilah dia gambar 4 itu. Nah, jadi dia kita mengukur ini bagaimana shape-nya ini. Nah, makanya dia pakai geometri. Ini kan geometri. Nah, tapi apakah kita yang mengukur? Ya, kita hanya melakukan ya prosesnya, tapi nanti yang mengukur itu tentunya software lagi, ya, software. Nah, jadi berarti persamaan dua itu menjelaskan keseimbangan antara gravitasi. Nah, dia kan menarik ke bawah dengan tegangan permukaan. Nah, ini kan dia ke bawah ini kan gravitasi. Nah, ini sementara di sini inilah tegangan permukaan itu, ya kan? Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan mengukur bentuk ini, profilnya. Nah, secara nggak langsung tegangan permukaannya akan kita ukur. Oke? Nah, nah, lalu bentuknya itu kan kita bisa si 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 alat itu akan mengetahui bentuknya itu. Nah, bentuknya itu akan dibandingkan dengan teori. Nah, teori. Nah, teori itu nanti si si software itulah yang menentukan dari perhitungan kalau bentuknya seperti itu, tegangan permukaannya seperti apa. Misal kita dapat bentuk A. Nah, dengan bentuk A, lalu si software akan mengukur menurut teori bentuk A itu berapa tegangan permukaannya. Nah, jadi makanya untuk tensiometri optik itu kualitas pengukurannya itu bergantung kepada kualitas dan kalibrasi gambar, ya. Kualitas dan kalibrasi gambar. Jadi kalau gambarnya kurang bagus, otomatis eh, pengukuran tegangan permukaannya itu tidak akan akurat, ya. Nah, jadi ditentukan oleh kualitas dan eh, kali gambar, ya. Oke. Nah, jadi berarti bentuk tetesannya itu dapat dihitung. Perhitungannya itu adalah beta sama dengan delta rho G R0 kuadrat dibagi gamma. Nah, sementara gamma itu adalah tegangan permukaan. R0 itu adalah radius di puncak drop. Nah, radius di puncak drop. Nah, jadi si si beta ini kita sebut juga sebagai nomor ikatan. Nah, sering juga kita sebut sebagai nomor ikatan, ya. Nah, ini juga adalah ini apa? Penurunan dari rumus persamaan dua tadi, ya, penurunan. Ya, maksudnya eh, di di dimodifikasi lagi. Nah, apa yang terjadi kalau betanya besar? Nah, betanya besar berarti ada pengaruh gravitasi. Nah, sehingga si tetesannya itu kendur dia. Berarti kalau kendur kan eh, dia agak agak melebar gitu ya. Nah, jadi ini tetesannya kendur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tetesannya itu tunggu dulu ya. Maksudnya kan kadang-kadang di bahasa Indonesia kan dia agak sulit gitu ya. Nah, jadi dia sagging. Nah, kalau kalian tahu nggak kalau misalnya kita kayak saya gemuk gitu kan, eh, kan lemaknya itu jatuh gini kan, nggak nggak tegang dia. Nah, itulah
kendur di sini. Nah, jadi dia kan agak agak apa lembek gitu ya, agak agak melebar. Tapi kalau kalian yang langsing, yang apa kan tuh tangan ini kan padat gitu ya, nah, padat. Nah, jadi kalau nilai betanya itu besar, bentuk tetesannya itu agak dia kendur gitu, ya, agak kendur. Nah, lalu berarti artinya apa tadi kan? Makanya R0 dengan gamanya ini akan menghasilkan bentuk tetesan yang unik. Nah, jadi begitu dapat bentuk tetesan yang unik, nilai akurat dari si gamma ini bisa kita tentukan. Jadi makanya tadi disebutkan keakuratannya itu bergantung kepada seberapa bagus kita mengambil gambar. Ya, kalau gambarnya nggak bagus berarti eh, kurang akurat gitu ya, kurang akurat. Nah, inilah eh, kita ini kan ya, kita pelajari. Oke. Nah, bagaimana kalau nilai betanya sangat kecil? Nah, nilai betanya sangat kecil ini berarti si bentuk tetesan itu, tegangan permukaan itu mempengaruhi bentuk tetesan lebih dari gravitasi, sehingga bentuk tetesannya itu seperti bola dia, nggak melebar ya, dia seperti bola. Nah, ini kalau betanya kecil. Nah, jadi berarti memang R0 dengan gamma ini dia eh, harus harus dia eh, jangan terlalu banyak kombinasinya. Kalau terlalu banyak kombinasinya, eh, sulit kita menentukan penyelesaian persamaan matematikanya, ya. Nah, jadi akan ada kesalahan pengukuran. Nah, jadi cukup dia misalnya eh, kombinasinya itu hanya beberapa aja. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, eh, itu yang tidak akurat, ya. Nah, jadi, nah ini kita sebagai seseorang yang akan melakukan eksperimen, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama itu bagaimana perbedaan berat jenis, perbedaan berat jenis dari dua cairan atau dua fasa yang kita akan ukur. Yang kedua, ukuran tetesannya. Lalu yang ketiga, tegangan permukaan yang kita harapkan. Nah, jadi tiga hal ini harus kita perhatikan saat kita merancang eksperimen kita, ya. Saat kita merancang eksperimen. Nah, ini metode pendan drop ini, ya, pendan drop itu kan pendan drop itu tadi namanya yang optik, tensiometri optik itu ada keunggulannya. Pertama itu ukuran sampelnya kecil. Nah, jadi kita hanya butuh mikroliter, mikroliter. Jadi nggak perlu banyak. Yang kedua itu non-invasif. Kalau maksudnya non-invasif, sesudah kita lakukan pengukuran, si sampel tersebut dapat langsung kita pakai lagi untuk hal yang lain. Jadi nggak rusak dia gitu ya. Nah, yang ketiga, si metode pendan drop ini bisa mengukur cairan-cairan dengan tegangan antarmuka yang sangat kecil ya, yang sangat rendah. Nah, ini adalah kelebihan eh, pendan drop ya. Nah, ini coba kita lihat dulu videonya ya. Nah, bisa nggak ya? Pula deh ini. Maksud saya kalian bisa lihat videonya. Ya, barangkali harus saya ini kan. Sabar ya. Oke, enable content.
Setidaknya kan kalian, kalaupun belum mengerti, setidaknya kalian sudah punya gambaran, ya kan? Nah, sudah punya gambaran bagaimana mengukur tegangan permukaan, ya. Nah, sudah punya gambaran. Ngomong ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Nggak usah kita tonton. Nah, nah ini bagian terakhir ya, gambar terakhir bahwa ternyata tegangan permukaan itu berpengaruh pada suhu. Nah, ini contoh eksperimen. Ada pengukuran tegangan permukaan antara air dan udara. Nah, kalau kalian lihat di sini, semakin tinggi suhunya, nilai dari gamanya semakin turun. Nah, jadi berarti eh, si tegangan permukaan itu berpengaruh pada suhu. Nah, jadi makanya tegangan permukaan dan antar muka ini sensitif terhadap suhu dan tekanan. Nah, buktinya tadi sudah dilakukan, ada eksperimen ya. Nah, ada pengukurannya pada 20 derajat Celcius, tegangan permukaan antara air dan udara itu adalah 72,8 mili Newton per meter. Sementara pada 25 derajat Celcius dia 72. Nah, jadi 0,8 turun. Padahal hanya 5 derajat Celcius. Nah, jadi ini pun harus kalian perhatikan. Jadi ketika kalian melakukan eh, pengukuran tegangan permukaan, pastikan pada semua suhu yang sama. Mungkin sampel kalian ada 5 gitu misalnya. Nah, 5 sampel ini harus kalian pastikan sama suhunya. Supaya apa? Supaya si suhu ini tidak mengubah nilai tegangan permukaan tersebut, ya. Nah, selain suhu, tekanan pun berpengaruh. Jadi ada dua, suhu dan tekanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Sudah mulai ada gambaran nggak bagaimana mengukur tegangan permukaan? Sudah ya. Nah, jadi minggu lalu kan kita belajar eh, termodinamikanya. Nah, minggu ini kita belajar praktisnya. Terus nanti hal-hal apa yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian melakukan eksperimen. Oke? Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai jumpa hari Jumat ya. Hari Jumat kita bakal online ya karena saya 9.40 ada. Jadi kita mulai aja jam 11 nanti online-nya ya. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa hari Jumat di Zoom yang sama. Oke, bye.